kalau seumpama mau hasud, mau benci, mungkin dari dulu sudah dilakukan. Gimana kan? Ya masalahnya zaman dahulu itu ulama-ulama NU tidak pernah membahas nasabnya Habib. Kenapa zaman sekarang ada? Ya zaman gemin tuh Habaib orang anak sing petakilan. Lebih daripada 700-800 tahun makomnya Said Ahmad Al-Muhajir itu ulama mufakat ada di Najaf, Irak Selatan, pekuburan yang terbesar di dunia. Ada sebuah masalah. Apa masalah? Iki kaum Ba'alwi abad ke-11 ke-12 membuat makamnya Said Ahmad di Husaisah, Yaman. Lho urusannya pripun niki? Menyalahi sejarah umat Islam yang dimufakati oleh umat Islam. Di mana makam Said Ahmad itu jasade wonten dumateng Najaf, wonten dumateng Najaf, Irak Selatan. Ini tiba-tiba abad ke-12, kira-kira 800 tahun setelah itu, ketika mulai berkembang klan Ba'alwi menguasai Hadramaut, tiba-tiba ada makam yang diklaim oleh Ba'alwi, oleh Habaib Hadrami Yaman, katanya ini makamnya Said Ahmad. Berarti akhirnya Said Ahmad makamnya wonten kali, ada dua makam. Ditelusuri ternyata apa? Ternyata makam yang di Husaisah itu ternyata tidak ada jasadnya. Sebab makam itu didasarkan oleh seorang Habib yang namanya Habib Abdurrahman. Itu dia mengatakan, saya ingin mencari makamnya mbah saya yang namanya Said Ahmad. Tiba-tiba saya melihat cahaya datang dari langit dan jatuh di tanah Husaisah, maka saya yakin disitulah kuburannya mbah saya. Ini namanya syatohat, ini namanya semacam halusinasi. Masa ya makam ditentukannya dengan syatohat, katanya melihat cahaya jatuh di Husaisah, sedangkan jasadnya ono ning Najaf. Lah iki priwe niki Ba'alwi iki? Si model kayak gini ditutup di marang sampeannya rusak sampeannya. Di mana ada Habib mengatakan bahwasanya kalau tidak mengikuti Habib, walaupun mengikuti Al-Quran percuma, gasmu. Belajar sama Habib yang bodoh lebih utama daripada belajar sama kiai ulama Indonesia 70 ulama. Masya Allah, sampai ada katanya kakinya Habib yang penuh dengan maksiat dibanding dengan kepalanya kiai, lebih mulia kakinya Habib. Gasmu. Ini ajarannya siapa? Ini ajaran iblis, ajaran Yahudi, bukan ajarannya Kanjeng Nabi. Melone sampai pensiun babis dari muhibbin sampean. Wong pensiun dari muhibbin mangel nemen sampean. Ada yang mengatakan mbah saya bisa memadamkan api neraka jahanam. Memadamkan api neraka jahanam. Solo kebakaran ora bisa mateni sampean iki. Yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan yang terjadi di Mesir dan Afrika. Pemalsuan makam, pembelokan sejarah, jangan dianggap remeh. Habib sing model kayak kowe jangan dianggap remeh. Oh sampean. Ini jelas ada agenda terselubung. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah seputar tentang masalah cinta kepada Rasulullah. Nah di samping cinta kepada Rasulullah, kita juga harus mencintai dzurriyyah anak putune Kanjeng Nabi. Anak putune Kanjeng Nabi niku maksiataken dumateng panjenengan. Aku iki orang jaluk apa-apa marang sampean. Mu aku tuh titip anak putune aku, ojo dilarani. Dinapa mboten? Jangan disakiti. Jadi kalau kali panjenengan niki wajib membawa amanatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah anak cucunya Rasulullah, yaitu jangan disakiti dan diikuti dan dipun ragati, dipun hormati dumateng panjenengan. Menghormati cucunya Rasulullah, tapi kita jangan salah orang. Jangan sampai yang kita anggap cucunya Rasulullah ternyata bukan cucunya Rasulullah. Ini sampean harus tahu. Bahwa kalau sumpama bicara masalah ahlul bait, iya, dalilnya banyak. Bicara masalah dzurriyyatur Rasul, iya, anak cucunya Rasulullah yang harus dicintai, iya. Tetapi yang jadi pertanyaan apa? Apakah orang yang mengaku cucunya Rasulullah itu betul-betul cucunya Rasulullah? Ini harus diteliti. Harus napa mboten? Sehingga kalau kali panjenengan boten salah noko, boten salah demen dumateng tiyang. Dinapa mboten? Lah ana sing ngomong ngendika, daripada lebih baik salah demen daripada salah sengit. Salah marang geting, salah marang sengit. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ya ora pada apik ya salah mencintai. Wong cinta dumateng Yahudinya ora apik niku genah mboten. Para cerek para sedulur mawon. Ini permasalahannya apa? Permasalahannya adalah menyangkut nama baik dan keagungan kebesarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyangkut kemuliaanipun Kanjeng
Kanjeng Nabi niku wong sing mulia, tapi di framing dumateng tiyang Yahudi, Kanjeng Nabi niku mboten sae. Di framingnya kados ngoten. Framing ngertos apa mboten? Ngertos apa mboten framing? Orang ngerti? Ya wis ora usah dipikirin kari dirongokna teh. Poros dulu. Di framingnya seperti itu. Maka dari itu di sini kewajiban umat Islam itu menjaga kesucian dan kemuliaanipun Kanjeng. Maka dari itu poros dulu. Kalau seumpama ada, yaitu adalah kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang muda-muda tampil ke depan untuk membahas nasabnya klan Ba'alwi sing disebut klan Habaib marang sampean, itu jangan dikatakan, jangan diasumsikan bahwa kiai itu benci ke Habib. Jangan dikatakan bahwa kiai itu adalah hasud maring Habib. Ngasud diopo kenal beora. Gino mboten? Kalau seumpama mau hasud mau benci mungkin dari dulu sudah dilakukan. Gino mboten? Ya masalahnya zaman dahulu itu ulama-ulama NU tidak pernah membahas nasabnya Habib. Kenapa zaman sekarang ada? Ya zaman gemin tuh Habaib orang anak sing petakilan. Saiki ono tampil Habaib sing petakilan yang sudah keluar daripada akhlaknya baginda Rasulullah SAW, bahkan membahayakan pendidikan keagamaan rakyat Indonesia. Ya kok tuh dibahas orang mau tidak mau. Apalagi zaman sekarang itu ada satu klan yang mengaku dirinya cucunya Kanjeng Nabi sudah ratusan tahun. Gini apa? Dan poros dulur sudah dibahas oleh ulama-ulama zaman dahulu. Ulama-ulama salaf zaman dahulu termasuk Imam Fakhruddin Ar-Razi, termasuk Al-Imam Al-Ubaidili di dalam kitabnya, termasuk juga Naqabatul Ashraf yang ada di Mesir dan ada di Jordan, termasuk juga Syarif Aunur Rafiq abad ke-13 yang ada di Hijaz. Ketika itu Hijaz, Makkah, Madinah masih kurung dari Wahabi, belum jadi Saudi. Itu dikuasai oleh Syarif Aunur Rafiq. Itu sudah membahas tentang masalah nasabnya Ba'alwi dan dinyatakan nasab Ba'alwi dari Hadramaut Yaman itu batal. Nasabnya banyak dipalsukan, disambung-sambungakan nasab orang bener, ceritanya banyak dipalsukan sehingga disambung-sambungakan barang Kanjeng Nabi, sementara ceritanya semua adalah bohong semua. Maka dari itu Syarif Aunur Rafiq ketika itu melarang kaum Ba'alwi memakai nama Sayyid, menamakan nama Syarif. Kalau ada ketahuan ditangkap penjara. Apa sebabnya? Sebab terbukti secara naskah-naskah kuno bahwasanya Ba'alwi terbukti bukan cucunya Rasulullah. Jadi masalah klaim penelitian bahwa kaum Ba'alwi itu bukan cucunya Rasulullah, itu bukan urusannya Kiai Imaduddin, itu urusannya ulama-ulama zaman dahulu. Tetapi dari Ba'alwi ngeyel selalu mengaku cucunya Rasulullah. Di Mesir ora laku, ning Mesir ora laku, ning sejene ora laku, ning Indonesia laku nemen. Paham? Karena Indonesia kan saking mencintai Rasulullah ya. Jadi orang banyak husnudzon aja katanya. Saudara-saudara sekalian, ini saudara-saudara sekalian. Masalahnya apa? Ini masalahnya poros syarek poros sedulur sedemawon. Ba'alwi itu keturunannya Habib Alwi bin Sapa bin Ubaidillah. Ubaidillah ini diklaim bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir atau An-Nafat atau Al-Abah. Sayyid Ahmad ini betul-betul cucunya Rasulullah, yaitu adalah dari Sayyid Isa An-Naqib. Para sahabat Rasul terus dibuatkan Imam Ja'far Shadiq dari Sayyid Ali Al-Uraidi. Para sedulur teman, Sayyid Ahmad itu betul-betul cucunya Rasulullah. Tiba-tiba di Yaman di Hadramaut abad ke-10 Hijriah itu ada seorang ulama namanya Habib Ali As-Sakran mengatakan bahwa Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah. Itu di Yaman. Anak keturunannya banyak. Permasalahannya apa? Permasalahannya di dalam catatan sejarah kitab-kitab zaman Gemien sudah 550 tahun itu sudah menyatakan Sayyid Ahmad Al-Muhajir tidak pernah datang ke Yaman dan tidak punya keluarga cucu di Yaman. Apalagi di Hadramaut. Poros dulur. Sedikit kados ngeten. Seumpami teng buntet niku wonten Aba Fuad Hashim atau Gustur teng Jombang. Ada orang Waibungur namanya siapa? Namanya Bapak Tarjo. Bapak Tarjo mengaku dirinya cucunya atau putrane Gustur.
Sing pertama kali dilalari sinten? Tiang Jombang toh. Dina mboten panjenengan nglalari teng Jombang niki wonten tiang Wai Bungur ngakune putrane Gustur leres napa mboten? Lah terus keluargane Gustur mbayeni sintone ngendika bahwa Gustur tidak pernah punya anak yang ada di Lampung di Wai Bungur. Gustur tidak pernah punya anak yang namanya Tarjo. Niki sing dicepeng teng panjenengan Wai Bungur apa Jombang? Gini mboten? Pasti semua itu. Ono Abah Fuad Hasyim, gak ada putra 11. Anaknya ini. Tiba-tiba ada orang namanya Bejo, Muhammad Bejo, mengaku dirinya putranya Abah Fuad. Sing dilalari teng pundi? Teng Buntet teng Cirebon niki wonten tiang saking metro mengaku dirinya mengan anaknya Abah Fuad. Leres napa mboten? Lah terus keluarga saking Buntet ngendika Abah Fuad tidak pernah punya anak yang namanya Muhammad Bejo. Anaknya Abah Fuad kiye 11 kiye tidak disebutkan Bejo. Lah sing dicepeng metro apa Buntet? Lah terus pripun? Gina mboten? Lah niku pada waktu para Ba'alwi niku mengatakan bahwasanya ini Ubaidillah itu putranya Said Ahmad niki dilalari dumateng Irak sebab Said Ahmad niku saking Irak keluargane wonten teng Irak anak putune wonten teng mriko. Lah teng mriko niku ngendika bahwa Said Ahmad iku boten nate teng Yaman tidak pernah punya anak yang namanya Ubaidillah. Makanya para Rasul selama hidupnya pada waktu abad keempat Hijriah, ketiga Hijriah, niku Said Ahmad Al-Muhajir, niku 50 kali ulama besar nasabah pencatat nasab cucunya Rasulullah, khususnya dari Said Ahmad, namanya Imam Al-Ubaidili. Imam Al-Ubaidili ini adalah dekat dengan keluarganya Said Ahmad, contohnya Said Muhammad bin Said Ahmad, niki 50 kali keluarganya Said Ahmad dekat dengan keluarganya Said Ahmad. Imam Al-Ubaidili niku di dalam kitabnya mengatakan bahwa Said Ahmad punya anak cuma 3. 1 Muhammad, nomor 2 Husain, nomor 3 Ali. Imam Al-Ubaidili tidak pernah menyebutkan Ubaidillah sebagai putranya Said Ahmad. Kalau memang datanya tidak ada, kemudian bagaimana? Jadi nek panjenengan kepengen diputusaken dari putuhe Kanjeng Nabi, tunjukkan data sejarahnya mana. Ojo mung ngaku-ngaku. Begitu diklaim panjenengan duduk putuhe Kanjeng Nabi bisane mung nyewot, bisane demo mencaci maki para ulama, para kiai NU. Ken dasmu tuh ngomong kayak kowe ora bener ki. Gina mboten? Laras napa mboten? Nanti ki para syarih para sedulur sedherek mawon. Jadi bukan masalah benci, datanya mana. Kawit zaman abad ke-3 atau abad ke-4 Said Ahmad meninggal itu tahun 345 itu tidak ada nama anak namanya Ubaidillah. Abad ke-5 nggak ada, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, baru abad ke-10 kira-kira 550 tahun setelah kewafatan Said Ahmad tiba-tiba muncul nama Ubaidillah di Yaman, sedangkan di dalam sejarahnya Said Ahmad itu tidak pernah datang ke Yaman. Jadi para dulur iki sing diwaca ning para ulama, para kiai NU, wong jenenge ulama NU ngulik ning bahasa sesuatu, teliti ning bahasa sesuatu, nek durung rampung yang ngulik terus nganti serampung-rampunge. Mila susah dirungkap niku kiai NU. Maca sing diwaca niku dudu mong bukan sekedar 1-2 kitab, tetapi yang dibaca sudah 280 judul kitab. Sudah tidak nyambung. Bahkan terakhir para Rasul ada karangannya Ad-Doktor Salahuddin Al-Bakri, yaitu adalah Tarikhul Hadrami As-Siyasi. Itu menunjukkan boroknya kaum Ba'alwi di dalam memalsukan nasab-nasab yang berkaitan dengan Rasulullah SAW semakin terbuka. Orang usah dipikirin adik tirone mawon. Mikirin apa sampean? Mikiri Islam kus kaya nemen wae bungur mikiri Islam. Patungan mulutan ora gelem sampean. Kenapa mboten? Lah ini masalahnya. Para cerek para sedulur satu itu. Nomor selanjutnya para cerek para sedulur sedaya mawon. Kesaksian Banul Ahdal, Banul Qudaimi.
Banul Ahdal dan Banul Qudaimi itu adalah dua suku dari Irak yang menyertai Said Ahmad ketika kemana-mana bisnis. Golongannya Said Ahmad disebutnya Alawiyun. Alawiyun itu adalah nisbat kepada Sayyidina Ali, bukan Alwi bin Ubaidillah. Itu saudara-saudara sekalian. Kemudian isinya adalah Syiah Imamiyah, orang Yahudi ikut kepada Said Ahmad, kadang-kadang berbisnis bareng orang Syiah. Pada waktu Said Ahmad keluar dengan Banul Ahdal, Banul Qudaimi, kesaksian Banul Ahdal, Banul Qudaimi sesuai dengan pakem sejarah yang ada di Irak mengatakan Said Ahmad itu tidak sampai ke Hadramaut, tidak sampai ke Yaman. Said Ahmad hanya sampai di Irak Selatan. Beliau gerah, sakit, sedo, wafat, dikubur teng Irak Selatan. Namanya daerah Najaf. Yang mengkuburkan Banul Ahdal, Banul Qudaimi, yang mensolati, yang mengkafeni, yang memandikan adalah mereka. Kesaksiannya itu. Makanya sejak tahun 345 sampai beratus-ratus tahun, abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, lebih daripada 700-800 tahun, makomnya Said Ahmad Al-Muhajir itu ulama mufakat ada di Najaf, Irak Selatan, pekuburan yang terbesar di dunia. Ada sebuah masalah. Apa masalah? Iki kaum Ba'alwi abad ke-11 ke-12 membuat makamnya Said Ahmad di Husaisah, Yaman. Lho urusannya pripun niki? Menyalahi sejarah umat Islam yang dimufakati oleh umat Islam. Di mana makamnya Said Ahmad itu jasade wonten dumateng Najaf, wonten dumateng Najaf, Irak Selatan. Ini tiba-tiba abad ke-12, kira-kira 800 tahun setelah itu, ketika mulai berkembang klan Ba'alwi menguasai Hadramaut, tiba-tiba ada makam yang diklaim oleh Ba'alwi, oleh Habaib Hadrami Yaman. Katanya ini makamnya Said Ahmad. Niku diklaim Said Ahmad makamnya teng Riku, teng Husaisah. Akhirnya makamnya wonten kali. Datang ke Indonesia buat makam palsu lagi. Jadi hobinya Habaib niku gawe makam palsu. Hobi nemen niku Pak. Ada satu daerah niku Pak, seorang Habib niku para sahabat Rasul iku damel makam sing ora ana isih ning pinggire griyone. Mulai ngangge ziarah nganggo tabarukan. Ngalah barokah ning opo ora ana jasade kok ngalah barokah. Ndasmu. Ki ajarane Habib ki ajarane sapa nggih? Dina mboten para syirik para sedulur sedaya mawon. Iku masalahnya seperti itu. Bagaimana manuskripnya? Bagaimana sejarahnya? Sampean bahas kabeh seluruh kitab boten bakal sampean nemukaken nek Ba'alwi putra Kanjeng Nabi, apalagi ceritanya pemalsuan makam Said Ahmad Al-Muhajir, pembelokan sejarah, pembelokan orang-orang yang dinisbahkan kepada Rasulullah, yaitu leluhur-leluhur mereka yang kadang-kadang durung tentu wonten niku tiyane. Kok sampean badhe tanggung jawab teng ngarepane Gusti Allah, teng ngarsane Gusti Allah pripun sampean? Terus sampean muhibbin, ayo sampean tanggung jawab apa ora? Nek Habib sampean malsuaken makam, nek Habib sampean malsuaken sejarah. Wis ternyata niku tidak sesuai dengan sejarah Indonesia. Ternyata keluargane taksi wonten Sumo Diningrat itu bukan Habib Hasan bin Yahya. Kue mbayaku Sumo Diningrat iku dipalsuaken marang Habib sampean. Bisa tanggung jawab apa ora? Nek Habib ora bisa tanggung jawab napa nek sampean muhibbine? Ayo sok jawab. Ojo keblinger dadi muhibbin wong wae bungur. Kina mboten? Para syirik para sedulur sedaya mawon. Itu para syirik para sedulur. Nah niki kesaksiane Banul Ahdal sareng Banul Qudaimi setelah Said Ahmad Al-Muhajir itu meninggal ada di daerah Najaf, kemudian golongan Al-Ahdal, Banul Ahdal, Banul Qudaimi dengan golongan Alawiyun tanpa Said Ahmad langsung menuju ke Hadramaut, Yaman. Jadi pada waktu ke Hadramaut Said Ahmadnya sudah meninggal di Najaf. Ada catatan Ba'alwi mengatakan bahwa Said Ahmad itu pindah hijrah ke Yaman. Mulanya disebutnya Ahmad Al-Muhajir. Itu dianggap oleh tokoh-tokoh Nakobatul Ashraf yang ada di dunia, dianggap cerita itu palsu. Karena memang apa? Karena memang Said Ahmad makome ono ning Najaf dan meninggal di sana, belum sampai ke Hadramaut. Kalau sampean membela Ba'alwi berarti sampean harus membohongi seluruh para ulama banyak. Ayo. Membohongi jasad Said Ahmad wonten dumateng Najaf niku. Lah begitu sampai di Yaman, maka Banul Ahdal ada di Son'a, Banul Qudaimi ono ning Yaman Selatan. Kemudian para sedulur, iku golongan Alawiyun yaitu Syiah Imamiyah yang
Banyaknya adalah orang-orang Yahudi sudah masuk agama Islam, tapi orang Yahudi itu masuknya di Hadramaut. Jadi Hadramaut niku tempat Yahudi sing mlebu Islam. Maka dari itu sampai ngerti tahun 45 tahun 45 pada waktu Yahudi Hazari pengen mencaplok Palestina, Zionis pengen mencaplok Palestina, Zionis mencari mata-mata dari kalangan ras Yahudi yang pintar berbahasa Arab dan face-nya wajahnya wajah ke Arab-Araban, maka diambillah Yahudi dari Hadramaut. Paham? Kemudian datang agamanya Islam, mengajarkan masyarakat Palestina tentang masalah Quran dan segalanya, dipercaya oleh masyarakat Palestina, muhibbinnya banyak, sampai orang itu dijadikan imam besar Masjidil Aqsa. Tapi Allah Maha tahu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat rekayasa dan strategi. Allah adalah paling ahlinya strategi dan rekayasa. Dibongkar oleh Allah, ketahuan bahwa orang imam besar Masjidil Aqsa itu ternyata adalah mata-mata Yahudi Zionis, dan ternyata dia itu adalah ras Yahudi asalnya dari Hadramaut. Sampean kudu ngerti ke, ini boten dicitok ngerti orang ngerti sampean. Niku ngengkel tok ngeyel tok ngerti ora sampean kadang-kadang. Para sedherek para sedulur mawon. Niku akhirnya para sedherek para sedulur, kemudian setelah itu para sedulur, ceritanya Banul Ahdal itu ada di Son'a, Banul Qudaimi ada di Yaman Selatan. Kemudian yang Yahudi Askenazi atau Yahudi Hazari dari Syiah Imamiyah itu ada di Hadramaut. Tiba-tiba Banul Ahdal itu main ke Hadramaut. Di Hadramaut lagi geger. Apa gegernya? Ini ada lagi geger. Katanya ada Sayyid Ahmad punya anak Sayyid Ubaidillah, memiliki ribuan murid. Muridnya muhibbinnya sangat banyak. Banul Ahdal kaget. Banul Qudaimi kaget. Sayyid Ahmad, bukankah Sayyid Ahmad itu sudah meninggal? Saya yang menguburkan. Kok ternyata di Hadramaut ada orang yang mengaku Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah. Saudara-saudara sekalian, akhirnya Banul Ahdal memanggil kawannya dari Banul Qudaimi. Berapa minggu kemudian datang dari Banul Qudaimi mengatakan bahwa di Hadramaut lagi ribut, ada Sayyid Ahmad punya anak Sayyid Ubaidillah, cucunya Rasulullah yang akan memberikan syafaat di surga dan menyelamatkan orang dari api neraka yang ada di Hadramaut. Muridnya muhibbinnya sudah ribuan orang, mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Akhirnya kemudian Banul Ahdal karena punya prinsip wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencoba-coba mencampurkan yang hak dengan yang batil, dan jangan coba-coba menyimpan kebenaran. Kalau kalian menyimpan kebenaran sementara kalian tahu, maka Allah akan masukkan kalian dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rantai dari api neraka. Ancamannya sangat luar biasa. Maka akhirnya Banul Ahdal memanggil beberapa masyarakat yang ada di Hadramaut. Iku kata Banul Ahdal mengatakan, ya ma'asyirat nas, inna Sayyid Ahmad qad mata bi Najaf. Sayyid Ahmad itu sudah meninggal di Najaf. Sayyid Ahmad itu sudah meninggal di Najaf. Kami yang mensolati, kami yang memandikan, kami yang mengkafani. Maka dari itu kalau di sini ada Sayyid Ahmad itu, saya jadi bingung, ini Sayyid Ahmad dari mana? Tapi karena muhibbinnya sudah fanatik, rada mirip-mirip di Lampung dengan di Jakarta. Akhirnya muhibbinnya marah-marah, lapor sama keluarganya Ubaidillah Sayyid Ahmad yang ada Hadramaut. Akhirnya Banul Ahdal mau dibunuh, Banul Qudaimi dikejar-kejar, diusir, difitnah katanya pembohong. Sebetulnya Banul Ahdal dan Banul Qudaimi mengakui bahwa dia juga ada kepengen juga mengaku cucunya Rasulullah, cuma dia urung. Kenapa? Sebab kedahuluan golongan Syiah Imamiyah. Jadi pada bayora bener. Saudara-saudara, kenapa sebabnya? Sebab pada waktu zaman dulu di Iran ini lagi pacak klik. Di Iran jadi pacak klik. Maka dari itu orang-orang banyak mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Dalam rangka apa? Mereka dalam rangka mencari dunia.
kehidupan yang enak. Jadi bukan karena ikhlas untuk dakwah. Saudara-saudara sekalian, akhirnya karena diusir dari Banul Ahdal dan dari Banul Qutaimi, ada yang mengendap-endap pengen tahu yang mengaku Said Ahmad Al-Muhajir ini siapa sebetulnya. Begitu diendap-endap, begitu yang disebut Said Ahmad keluar, Banul Ahdal paham, Banul Qutaimi paham. Oh dia, kalau begitu mah aku juga kenal sama dia. Dia itu bukan Ahmad Al-Muhajir, dia itu Muhammad bin Sulaiman, seorang Yahudi dari Irak, majhulun nasab, nasabnya tidak dikenal. Maka dari itu saudara-saudara, karena Said Ahmad itu adalah yang mengaku Said Ahmad itu tidak dikenal, itu nama aslinya adalah Muhammad bin Sulaiman, orang Yahudi tapi sudah masuk Islam, tapi sukanya bohong. Akhirnya saudara-saudara, Banul Ahdal diusir, Banul Qutaimi diusir. Kata Banul Ahdal mengatakan, akhirnya fitnah itu tidak hilang sampai sekarang. Paham? Paham apa betul? Para cerek perawu para setulus temawan. Satu itu. Nomor selanjutnya para cerek perawu para setulus temawan. Panjenengan buka sejarah Mesir dengan Afrika yang disebut sejarah Banu Fatimiyah. Kebetulan Banu Fatimiyah ini, yang mendirikan Banu Fatimiyah ini namanya sama dengan Ba'alwi. Apa? Ubaidillah bin Ahmad. Cuma bedanya nih Ba'alwi Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, nih seumpami Mesir kali Turk apa Mesir kan Afrika, itu adalah Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib atau Al-Mahdi karena beliau mengaku Imam Mahdi. Saudara-saudara sekalian, makanya ada yang mengatakan Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini sebetulnya adalah Ubaidillah bin Ahmad yang ada Hadramaut, yang punya Yaman, punya habaib, sama. Kenapa sebabnya? Sebab sejarahnya sama, sejarahnya mirip dan ibunya juga mirip. Ibunya juga sama-sama pindah ke Madinah, jadi ada kemiripan sejarah. Ceritanya bagaimana? Begini, ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini datang dari Hadramaut, Yaman. Mengaku dirinya cucunya Rasulullah, berkembang biak menjadi anak, punya keturunan, mendoktrin masyarakat Mesir untuk mencintai mereka karena dia adalah cucunya Rasulullah, bisa mengantarkan kalian ke surga, bisa menyelamatkan kalian dari api neraka. Kalau tidak cinta maka kualat. Didoktrin sedemikian rupa, itu orang Mesir dengan orang Afrika didoktrin selama 200 tahun. Itu akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu akhirnya menguasai Mesir selama 200 tahun. Yang pertama kali dikuasai adalah pos-pos yang strategis sehingga orang Mesir dan Afrika jadi lumpuh kekuatannya. Sejarahnya dipalsukan, makam-makamnya dipalsukan, tokoh-tokohnya dipalsukan. Ada tokoh-tokoh yang sekitar kebesaran ulama Mesir dan ulama Afrika dipendam. Yang ditonjolkan adalah keluarga-keluarga dari Banu Fatimiyah, Syiah Imamiyah, yaitu orang-orang Yahudi dari Muhammad bin Sulaiman atau adalah Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini. Akhirnya saudara-saudara sekalian, 200 tahun ketika pos-posnya sudah dikuasai oleh mereka, masyarakat Mesir lumpuh, Afrika tidak bisa berkutik, tidak punya tenaga. Saudara-saudara sekalian, akhirnya di dalam perjalanan selanjutnya, keluarga anak cucunya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib di Mesir ini semakin ketahuan boroknya. Dia mengajari yang tidak-tidak, ajaran halusinasi semacam Habib. Yang namanya mencintai kami itu wajib. Walaupun kami itu banyak berdosa, walaupun kami itu banyak dosa, walaupun kami itu tidak sholat, maka kalian wajib mencintai Habib. Tidak mencintai kami itu maka masuk neraka. Masyarakat didoktrin, dicekoki doktrin-doktrin yang sesat. Masyarakat Mesir akhirnya lumpuh, otaknya beku. Afrika dan Mesir ditundukkan oleh kaum, yaitu kaum Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini. Saudara-saudara sekalian, ini doktrin-doktrin yang ditulis dalam buku-buku mereka itu dibakar oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu diturunkan, pada waktu ditundukkan. Itu saudara-saudara sekalian, doktrinnya itu mirip-mirip habaib yang ada di Indonesia. Di mana ada Habib mengatakan bahwasannya kalau tidak mengikuti Habib, walaupun mengikuti Al-Quran percuma, gasmu. Mengikuti Al-Quran tapi nggak ikut sama Habib, katanya percuma. Berarti Habib lebih hebat ketimbang Al-Quran. Doktrinnya mirip.
Belajar sama Habib yang bodoh lebih utama daripada belajar sama kiai ulama Indonesia. 70 ulama menghina orang-orang kiai-kiai Indonesia. Ini saudara-saudara sekalian, saya tanya, belajar sama Habib yang bodoh, belajar apa? Sampai mau belajar Quran, marah Habibnya tidak bisa baca Quran, tidak bisa ilmu tajwid. Belajar apa? Otakmu ke dinggo. Jadi muhibbin ki aja kebangetan temen bodoh nih sampean iki. Gini mboten? Ada yang mengatakan mbah saya itu adalah bisa naik ke Mi'raj ke Allah Subhanahu wa taala sehari 70 kali. Berarti mbah dhewe ke langkung hebat ketimbang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi selama hidupnya cuma 1 kali Mi'raj. Apa ora sesat ki model kaya sesat apa mboten? Sesat apa mboten? Jawab ragu-ragu nemen dadi wong kecing nemen wong ibu. Sesat apa mboten? Sesat niku, Pak. Masya Allah, sampai ada katanya kakinya Habib yang penuh dengan maksiat dibanding dengan kepalanya kiai, lebih mulia kakinya Habib dasmu. Ini ajarannya siapa? Ini ajaran iblis, ajaran Yahudi, bukan ajarannya Kanjeng Nabi. Gini mboten? Sampai si model kayak kue diterima, berarti ditampin apa mboten? Ditampin apa mboten? Mulane sampean pensiun wis dari muhibbin sampean. Wong pensiun dari muhibbin mangel nemen sampean. Digaji piro sih marang muhibbin itu? Gini apa mboten? Banyak akhirnya di antara mereka beberapa cerita-ceritanya yang halusinasi. Ada yang mengatakan mbah saya bisa memadamkan api neraka jahanam. Memadamkan api neraka jahanam. Solo kebakaran ora bisa mateni sampean iki. Yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan yang terjadi di Mesir dan Afrika. Penundukan masyarakat dengan doktrin-doktrin yang batil. Yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan Yahudi ketika menundukkan Palestina. Sekarang Palestina menderita puluhan tahun tidak selesai penderitaan kemanusiaan. Akibat apa? Dibohongi oleh orang Yahudi, pemalsuan makam, pembelokan sejarah. Jangan dianggap remeh. Habib sing model kayak gue jangan dianggap remeh. Oh, sampai ini jelas ada agenda terselubung untuk menyergap orang Indonesia, pengen menguasai Indonesia. Hati-hati ya, Pak. Kalau kita tidak punya arah ke situ, tidak punya pikiran ke situ, ceroboh berarti sampai. Cerita-cerita halu, mbah saya bisa menurunkan rantai emas dari langit. Subhanallah. Mbah saya itu adalah bisa apa? Bisa menasehati kakeknya sebelum lahir, rohnya. Subhanallah. Bukan seperti itu saja saudara-saudara. Ini banyak oknum-oknum habaib sing kadang-kadang orang bener angger ngomong ngedabrus niku banyak. Atau yang mengatakan mengklaim bahwa Indonesia adalah milik ulama tarim. Ndasmu. Wali Songo ora dianggap bareng sampean. Sampean tokonya abad ke-19, Wali Songo kawit abad ke-9, ke-10, ke-11, ke-14 sudah datang. Kawit mulai napa si Purbalingga niku? Adalah poros dulu nganti dugi teng mriki, nganti Wali Songo kamu teng mriki abad ke-9, bahkan ada yang mengatakan abad ke-3 sudah datang. Diklaim lagi ada lagi Purwakarta kalau tanpa habaib tidak akan bisa terbuka. Iki Mbah Sempur termasuk keturunan Sultan Hasanuddin tuh bagus wonten Dumateng Bogor, wonten Dumateng Purwakarta ora direken apa. Ono maning oknum Habib enom pinter ora beri santrine aku luwih pinter santri aku maca kitab sing kiri ning kanan dasmu. Gino mboten? Ngelek-elek kiai, ngelek-elek ulama. Iki ono Habib ketinggae kaya kowe. Makanya dirungkat marang Gusti Allah, ini bukan cucunya Rasulullah. Ke sampean kudu ngerti, kudu cerdas. Walaupun saya yakin membutuhkan waktu yang sangat lama. Gino mboten? Paras dulu sedaya mawon. Ono sing ngendika kalau tanpa Habib Indonesia tidak akan mengenal Islam. Kalau tanpa Habib Indonesia tidak akan mengenal Allah dan Rasulnya, tidak akan mengenal Al-Quran. Iki jelas Habib sing ngendika kados etan kambak pembohong besar dajjal iki Pak. Ora bener. Ini harus ada yang bilang seperti itu, nek ora diomong kayak kowe iki sampean tuh orang ngerti-ngerti.
Orang mudeng bisa mereka ini Habib cuma fanatik teman sampai ini. Mater wong ora pinter ora apik. Sembayang belang bentong ngaji Quran ora pernah. Dikintil marang sampean akhlaknya ora apik, akal ora dinggo. Lihat sejarah habaib itu datang di Indonesia abad ke-19. Yang mendatangkan siapa? Yang mendatangkan Belanda. Berarti sampean getinggo sengit marah habaib dasmu. Saya tidak benci, saya lagi memaparkan sejarah. Memang habaib dari Hadramaut yang mendatangkan Belanda. Bukan karena benci, fakta sejarah. Sampean jangan tersinggungan. Buka sampai literatur dan sejarah. Yang namanya habaib dari Hadramaut itu yang mendatangkan siapa? Belanda. Yang jadi masalah apa? Sebuah pertanyaan timbul. Belanda ini paling geting, paling sengit, paling benci kepada Zuriyatul Rasul, anak cucunya Rasulullah dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain. Di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan ini banyak cucunya Rasulullah dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain. Begitu tahu dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain, akhirnya dikejar-kejar, mau dibunuh. Pada akhirnya cucunya Rasulullah yang ngumpet semua. Bukan sekedar ngumpet tempatnya, sampai wajahnya juga diumpetin supaya tidak begitu ke Arab-Araban. Angger ke Arab-Araban nanti ketahuan Belanda. Akhirnya kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Melayu, kawin dengan orang Sunda. Akhirnya lahir kue Sayyid Bari Syarife, putuwe Kanjeng Nabi, dua anak irunge pesek-pesek. Saya utang ngomong apa anak Milo di Indonesia ku kata Syarif irung pesek nuwata. Irunge pesek-pesek ning Syarif, ning Sayyid putune Kanjeng Nabi. Ojo dielek-elek marang sampean, mentang-mentang pesek. Apa irung pesek ngaku putu Kanjeng Nabi, langiten guyu ndasmu. Gini apa mboten? Para sahabat Rasul. Akhirnya Belanda orang ngerti yen niki Sayyid Kali Syarif. Kenapa? Karena tampangnya Jawa. Disinilah akhirnya Indonesia lestari. Buktinya apa? Di dalam sejarah Spanyol dikuasai Islam 800 tahun. 800 tahun dikuasai Islam Spanyol. Tapi dirungkat, dihancurkan oleh Tartal cuma 2 tahun hancur lebur. Spanyol Islamnya habis. Ini fakta sejarah. India dikuasai Islam 300 tahun. Kawit zamane yaitu zaman Banu Abbasiyah terakhir sampai ke zamannya kerajaan Mughal India, kerajaan Islam 600 tahun menguasai India, dirungkat, dijajah, diserbu marang Inggris. 1 tahun Islamnya hancur sampai detik ini nggak bangkit. Kalau sampai mana Spanyol, ada nggak Islamnya? Bahkan orang Islamnya diusir waktu itu. Gitu apa? Sampai bisa baca Indonesia dengan caranya Zuriyatul Rasul dari kalangan Wali Songo dan para ulama yang ada di Nusantara, dari mulai Aceh, Samudra Pasar sampai Sumatera, Padang, Minangkabau, sampai Kalimantan, Sampas, Pontianak, sampai Maluku, Ternate, sampai Bone, sampai ke Nusa Tenggara Barat, Sunda Tenggara Timur, sampai Jawa Barat, Jawa Timur, sampai ke Madura. Itu adalah cucunya Rasulullah, semuanya bersaudara. Itu semua dengan cara yang sama, yaitu adalah dafnul wujud, memendamkan diri supaya tidak kau tertahuan Belanda, kawin dengan orang Madura, kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda, anak irunge pesek-pesek untuk mempertahankan agama. Bentuk wajah orang penting, sing penting iku i'la'u kalimatillah, meluhurkan kalimat Gusti Allah, agama Gusti Allah jangan sampai hancur di Indonesia. Makanya dengan caranya mereka, caranya para wali sangat jitu bahwasanya Indonesia dikuasai sama Belanda, bukan dijajah sama Belanda. Bukan cuma 2 tahun dijajah sama Portugis dan Belanda, bukan cuma 1 tahun, tapi 350 tahun Islamnya diacak-acak, ulama kayaknya dipateni, tapi nyata-nyata Belanda nih hancur, sekutwe kabur, Portugis Inggrisnya lunga, tapi Islam masih tetap berjaya di bumi Nusantara. Ini adalah cara para aulia, zuriyah, anak putri wayah Kanjeng Nabi. Kenapa badan? Kalau seumpama Belanda itu sangat benci kepada anak cucunya Rasulullah, sehingga dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain banyak di Kalimantan dibunuh, di Jawa dikejar-kejar mau dibunuh, di Sumatera dikejar-kejar mau dibunuh. Kemudian datang
Orang Belanda membawa orang Hadramaut, yaitu adalah kalangan habaib. Kalau mereka itu benar-benar cucunya Rasulullah, kata Belanda mengatakan ini cucunya Rasulullah yang benar, disebutnya Habib, cucunya Rasulullah. Kalau mereka benar-benar cucunya Rasulullah, kenapa orang Belanda tidak ngejar-ngejar mereka, tidak membunuh mereka, malah di OP ini diurus oleh mereka? Ayo jawab. Sok, bisa jawab orang sakit jawab nomor botan gue mau ibine. Kalau mereka cucunya Rasulullah, kenapa nggak dibunuh sama Belanda? Kenapa malah di OP nih? Utsman bin Yahya, Habib Utsman bin Yahya diangkat jadi mufti Belanda, dan yang lainnya diangkat jadi pekerjanya. Saya yakin, seyakin-yakinnya para Belanda itu tahu kalau habaib itu bukan cucunya Rasulullah. Kenapa sebabnya? Usut punya usut, ternyata Belanda yang menjajah Indonesia itu genetikanya sama dengan Ba'alwi, dengan habaib. Apa? Genetikanya adalah Yahudi. Profesor Dr. Sunuk Hogronyo yang mengaku dirinya adalah Haji Abdul Ghafur, termasuk Van der Berg yang suka mengacak-ngacak sejarah Indonesia, itu ternyata genetika Yahudi, dan Ba'alwi itu Yahudi adalah merupakan genetika Yahudi dari Hadramaut. Itu adalah banyak orang Yahudi yang masuk Islam, pintar bahasa Arab, bahkan tampangnya tampang Arab. Ini kemudian yang dibawa oleh Belanda, di framing bahwa mereka adalah cucunya Rasulullah. Indonesia masyarakatnya dibohongi semua oleh Belanda sampai detik ini, susah ngurung kate. Paham tak pembetan? Ketika habaib datang abad ke-19, zaman Basim Asy'ari Mbah Wahab, ratusan tahun Indonesia sudah kenal Islam, bukan lewat habaib tapi lewat syarif, lewat sayyid dari Hijaz. Lewat sayyid, lewat syarif dari Hijaz. Lewat cucu-cucunya Rasulullah yang membentuk Wali Songo dan para ulama yang ada di Sumatera dan ada di Kalimantan dan Maluku, di Ternate, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, bersatu semuanya. Itu masih saudara semua. Saudara-saudara sekalian, ratusan tahun Indonesia sudah kenal Islam. Bahkan Nusantara panjenengan negarane sampean, ratusan tahun ketika Habib baru datang menginjakan kakinya baru di Indonesia, baru dapat 1 hari, baru dapat 1 detik menginjakan kaki, Indonesia sudah punya peradaban Islam. Indonesia sudah pernah punya Mataram Islam, Indonesia sudah pernah punya Majapahit Islam, Kerajaan Pajang Islam, Kesultanan Demak Islam, Kesultanan Cirebon Islam, Kesultanan Samudra Pasai Islam, Kesultanan Banten Islam, Kesultanan Ternate Islam, Kesultanan Minang Islam, Padang Islam, kemudian Kesultanan Riau Islam, sampai Kesultanan Nusa Tenggara Barat Islam, Kesultanan Bone Islam, Kesultanan Maluku itu asalnya dari Mulukun, kerajaan-kerajaan kecil Islam sedoyo. Jadi Indonesia sebelum Habib datang sudah memiliki peradaban Islam yang lebih hebat daripada Yaman, yang lebih hebat daripada Hadramaut, lebih hebat daripada habaib dan negaranya habaib. Jadi kalau ada semua habaib yang mengatakan tidak ada habaib, maka Indonesia tidak akan mengenal Tuhan, tidak akan mengenal agama. Ini karena pembohong besar, nipu sampean, ngaku sampean, jangan percaya sampean. Kalau sampean melotot-melotot maning nyo. Paham? Paham apa mboten? Jaga Indonesia mulai sekarang, jaga sejarahnya, jaga leluhur. Mari kita bergerak untuk perjuangan Wali Songo Indonesia. Ayo kalau sareng panjenengan menyatu berpadu orang Lampung, sampean buat laskar untuk menjaga Indonesia yang disebut Laskar Sabilillah, Laskar 9 Waliullah yang pernah dipakai oleh Mbah Abbas, Laskar Hizbullah yang pernah dipakai oleh Diponegoro, Pangeran Diponegoro adalah pas Laskar Sabilillah. Sanggup napa mboten? Siap napa mboten? Siap napa mboten? Kalau ada Ba'alwi yang macam-macam, kalau ada habaib yang macam-macam, sampai berani nggak untuk menegur? Berani apa enggak? Berani apa tidak? Mau wani ragu-ragu nemen sampai. Kenapa betul? Mudah-mudahan itu adalah bisa bermanfaat bagi kula kali panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna bihal jannata ma'al abrar ya aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut ya khaliqal maut wa ya sami'as saut ihfazna min al-afati wal 'ahati wal 'uqubat. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah.
Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna karim. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqak wa anta radin 'anna wakhtim bis solihati a'malana wahshurna ma'al muqarrabin wa alhiqna bis solihin wa tawaffana muslimin waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya 'aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadza du'ana kama amartana fastajib du'ana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadza wa ufawwidu ila Allah wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad. Nanti insyaallah masalah yang berkaitan Laskar Sabilillah di dalam rangka membentengi masyarakat Lampung dan para ulama dan leluhurnya semua segera akan dibentuk. Panjenengan monggo rawe-rawe rantas malang-malang putung mlebu sedaya nggih teng Laskar Sabilillah nggih kangge bela NU nggih kangge bela para ulama para kiai Islam negara kita tanah air kita. Jangan sampai ada yang mengklaim sejengkal pun, jangan ada, karena tanah air kita ini dibebaskan dimerdekakan itu dengannya, bukan dengan nyawa, bukan sekedar dengan keringat tapi dengan darah. Maka dari itu kita sebagai orang yang dikasih amanat oleh para leluhur, mari kita jaga. Jangan sampai kita mudah dibodohi orang-orang. Jangan dicolong, jangan dicuri oleh orang. Nggih, walaupun atas nama agama. Nggih. Jadi panjenengan semua harus yakin bahwasanya tuh apa yang saya jelaskan berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ilmu yang saya pelajari. Kinabatan saya menyampaikan kebenaran. Kalau saya menyimpannya saya akan berdosa. Karena kalian akan tersesat selalu menyembah para habaib ini. Sedangkan habaibnya kadang-kadang ada yang enggak benar ya. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya